Oke, jumpa lagi di video kali ini kita akan membahas lanjutan dari proses investigasi forensik ya. Nanti sampai post investigasi. Bagi yang belum mempelajari video sebelumnya ya, ini kita membahas dari poin nomor 5. Bagi yang belum melihat dari poin 1 sampai 4, silakan bisa dilihat dulu materinya ya dari proses investigasi fase yang pertama pendokumentasian ya, kemudian pencarian dan pengukuran, searching and measurement, kemudian yang level ketiga yaitu pemeliharaan barang bukti kok dipelihara, memangnya binatang ya, hewan peliharaan. Nah, kemudian yang keempat penerimaan datanya ketika sudah diterima diapain saja ya, boleh tidak memegang bukti fisik, barang bukti evidence menggunakan tangan telanjang ya, tanpa alat bantu ya. Kita masuk yang tahapan kelima dari proses investigasi forensik, yaitu analisa data ya. Sebetulnya apa yang dilakukan di analisa data ini ya, di level ini ya, barang bukti yang sudah diterima ya dari tahapan keempat kemudian dianalisa ya, diuji, identifikasi, dipisahkan dan kalau perlu datanya dimodelkan ya. Ujungnya apa? Ujungnya memperoleh informasi. Informasi yang seperti apa yang berguna bagi penyelidikan sebuah kasus. Ya, nanti juga ada analisa kasus ya, analisa data. Intinya dari barang bukti ya, seperti kegunaan sistem yang mengolah data menjadi informasi ya, sederhana itu saja. Ya, di tahapan ini, di level ini ada apa saja sih ya, filenya dianalisa ya, misalkan dapat barang bukti CCTV, dalamnya ada file recording lah, filenya dicek nah, sudah dimodifikasi apa enggak, apa itu sudah ada perubahan apa enggak, atau memang itu filenya masih asli ya. Kemudian membuat timeline misalkan dari CCTV videonya dilihat nih, oh pada waktu pagi si X ya, yang terduga tersangka ini ya, sedang ngopi, tapi kalau dibandingkan dengan keterangannya kok waktu pagi itu dia ndak ngopi. Nah, kan ada yang aneh ya, jadi membuat timeline. Jadi ini dicatat ya timelinenya ngapain aja dari pagi siang malam, misalkan kalau dalam bukti kasus CCTV ya, nanti akan berguna pada analisa kasus setelah ini ya. Kemudian identifikasi akar masalah dari suatu kejadian. Jadi permasalahannya apa sih? Hakim kira-kira tidak percayanya bagian mana sih yang perlu dibuktikan dari pernyataan-pernyataan terduga tersangkanya ini, misalkan ya. Kalau udah lanjut ke level berikutnya, yaitu masih di proses investigasi forensik, analisa kasus ya. Jadi di analisa kasus ini intinya barang bukti yang sudah diterima di fase keempat, digital evidence, kemudian dianalisa datanya ya, ini harus ada sambungannya dengan kasus yang sedang diselidiki. Nah, jadi percuma mendapat informasi tapi tidak ada kaitannya dengan kasus. Nah, buat apa? Nah, tujuannya kan barang bukti untuk menjawab kejanggalan-kejanggalan atau menegaskan hal-hal yang terdapat di sebuah kasus. Jadi harus membuat analisa kasus ya. Nah, jadi di sini investigator itu siapa? Investigator itu orang yang melakukan investigasi mencari barang bukti digital. Nah, dia menghubungkan ya antar barang bukti pada suatu kasus untuk memahami bagaimana kejadian itu kok bisa terjadi. Misalkan ya, terjadi pembunuhan di waktu malam ya, kemudian
dari bukti CCTV ya, kan membuat timeline ini ya, buat timeline. Oh, pagi tadi misalkan apa, hasil dari bukti videonya pagi ngopi, siang makan ya, ya. Terus kok terjadi pembunuhannya di malam ya. Kenapa kok sampai membunuh ya, apakah ada kaitannya dengan minum kopi dan makan siang? Mungkin ada, makanya sehari baru sekali. Misalkan ya, ini hanya joke saja. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi dari analisa kasus ini bisa menjurus kepada hal yang lain. Hal yang lain itu apa? Seperti pencarian barang bukti lainnya. Apakah benar? Makanya cuma sehari cuma sekali, ya. Coba dicek di bukti CCTV yang lainnya. Misalkan gitu ya, cari CCTV yang di, kalau yang tadinya ditemukan di ruang makan, cari CCTV yang di ruang keluarga ya. Mungkin waktu pagi atau waktu sorenya ya, si terduga tersangka ini, pembunuhan ini jajan ya, jajan abang-abang tukang bakso misalkan ya. Ya, kemudian bisa juga mengumpulkan informasi tambahan yang lainnya, misalkan dari penyedia layanan internet ya, kemudian log-log dari sebuah sistem atau router ya, log di router, log di server juga bisa ya. Ya, kemudian dari printer juga bisa ada spooling atau enggak ya. Jadi sewaktu mau melakukan tindak kejahatan ya, mau ngeprint lah, ngeprintnya ternyata ada spooling. Bisa jadi juga tambahan barang bukti ya, untuk penyelidikan perkara. Kemudian yang tahapan yang ketujuh ya, sudah dihubungkan dengan kasusnya, kemudian membuat laporan ya. Kenapa kok buat laporan ya? Sederhana saja. Nah, tidak bisa hasil dari analisa ini, analisa data, analisa kasus hanya dipikirkan saja ya, hanya diomongkan saja, harus dibuat laporan. Tujuannya buat apa? Supaya hal yang disampaikan, analisanya, kemudian kesimpulan suatu perkara itu yang disampaikan konsisten. Ya, kalau berdasarkan omongan ya bisa saja pagi deli ya, pagi kedele, sorenya tempe. Nah, bisa saja mulak malih. Nah, ini tahapan yang krusial karena di sini laporan ini nanti yang dijadikan referensi rujukan untuk dalam pengambilan keputusan ya. Ini yang dilihat oleh pihak berwenang nih. Oh, ternyata seperti itu toh laporan dari penyelidikan CCTV. Ya. Laporannya seperti apa sih? Harus sederhana saja, jelas, ringkas, dan ini ditulis dengan pendekatan dari sisi pembaca laporan. Ya, jadi sebisa mungkin ya pihak berwenang kan kebanyakan eh, tidak mengetahui bahasa-bahasa yang teknis, terlalu advance, dia tidak tahu. Sebisa mungkin dijelaskan dengan tata kalimat yang mudah dipahami ya, oleh orang awam. Nah, jadi ini ada beberapa aspek yang penting dalam pembuatan laporan ya. Ya, sederhana saja ini ya. Saya kira normatif lah, inilah ya, harus akurat, menggambarkan detail sebuah insiden. Kemudian menyampaikan seluruh informasi yang penting ya, yang tidak penting tidak bisa disampaikan ya. Tadi yang sudah dipahami, strukturnya jelas. Kemudian kalau ada aturan dari pihak berwenang atau pengadilan ya diikuti sajalah. Ya, kan tujuannya untuk membantu. Oke, yang tahapan berikutnya yang kedelapan ya, dari fase investigasi forensik ini ya, yaitu menguji dengan saksi ahli, witness ya. Kenapa kok penting ya? Ini fungsinya sebagai validator ya, memvalidasi apakah benar ya laporan yang dibuat oleh investigator, oleh tim, apakah
benar sesuai dengan teori-teori dan kaidah-kaidah. Nah, jangan-jangan analisanya sesuai dengan pemikirannya sendiri, tidak ada dasar teorinya ya. Ini saksi ahli dia menguji nih, ahli digital forensik yang lain mungkin ya. Ya, jadi dari sini ya eh, akan berhadapan dengan ahli-ahli berbagai bidang yang tidak hanya digital forensik, ahli hardware, software dan lain sebagainya, ya. Pakar telematika mungkin ya. Nanti akan beradu ide, gagasan, aturan dan teori-teori yang ada ya, sehingga dari situ akan diuji, oh ini benar nih yang dikatakan oleh yang menyampaikan bukti digital forensik, betul ini ya, dan ujung-ujungnya kredibilitasnya meningkat ya. Oke ya, kalau sudah berarti kita sudah membahas fase dari awal, yaitu fase dari pre investigasi ya, ya dari fase pre-investigasi, ya, kemudian ya fase investigasi, dan yang terakhir kita akan membahas fase post investigasi. Ya, sesuai namanya ya, pre kan berarti sebelumnya, investigasi ya fase saat itu, kemudian post investigasi setelahnya dilakukan investigasi apa yang dilakukan ya. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan di sini di fase post investigasi, di dalamnya dokumentasi terhadap aksi yang dilakukan dan pencarian hal-hal yang tidak ditutupi selama proses investigasi ya. Jadi yang di fase investigasi tersebut ya, pre-investigasi didokumentasikan ya, kumpulan dokumentasi di file dimasukkan dalam sebuah banner ya, kemudian disendirikan dalam satu map. Kalau perlu digandakan, yang ini untuk pihak berwenang, yang ini untuk konsumsi pribadi, untuk perusahaan ya, untuk file tim investigator ya. Kemudian laporan-laporannya ya, laporan-laporannya harus dijamin itu betul-betul mudah dipahami ya, mudah dipahami, dan barang bukti harus bisa diterima, karena itu yang membuat kredibilitas tim investigator pelaksana digital forensik itu kredibel ya. Oke, mungkin begitu saja ya, pembahasan mengenai proses investigasi forensik dari pre-investigasi dan post-investigasi. Oke, sekian video kali ini. Kalau ada yang belum paham bisa langsung saja chat di kolom komen. Materi saya akhiri, selamat menikmati ya. Dan jangan lupa untuk happy coding.